Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih tidak berdiri. Kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari yang kekasih, hari ini kita datang menyembah Allah yang memanggil kita bukan hanya untuk mendengar firman-Nya, tetapi juga untuk hidup di dalamnya. Ia mengutus kita menjadi saksi kasih-Nya, baik lewat perkataan yang memberitakan Injil maupun perbuatan yang menyalurkan kasih di tengah dunia yang terluka. Marilah kita datang dengan hati yang siap disegarkan dan dipakai bagi karya misinya. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mazmur 96 ayat 2 sampai dengan 3 firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita nyanyikan nyanyian baru yang terdapat dalam PKJ 27. Nyanyikanlah, nyanyikan
beribadah bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena Allah yang lebih dahulu memanggil dan memberkati kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Persilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dan Tuhan, kita sungguh bangga mempunyai Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih. Kita yang tak layak untuk datang menghadiri hadiratnya, kita yang sepatutnya terhukum karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, tapi Tuhan memberi belas kasihan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita sambut dengan kita memuji Tuhan, ku diberi belas kasihan.
melanjutkan ibadah ini, marilah kita menundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita menyadari betapa sering kita gagal menjadi saksi kasih Kristus. Kita berbicara tentang Injil, tetapi kadang enggan menolong sesama yang terluka. Kita mengaku percaya kepada Tuhan yang penuh kasih, namun kadang lebih sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita memuji kasih Allah pada hari Minggu, tetapi mengabaikan kesempatan untuk menghadirkan kasih itu pada hari-hari lainnya. Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi pewarta, tetapi juga pelaku kasih. Marilah dengan hati yang hancur kita datang memohon ampun atas kelalaian kita. Kami persilakan untuk berdoa secara pribadi bagi Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengaku bahwa kami sering memisahkan iman dari tindakan, doa dari pelayanan, dan kasih dari keadilan. Kami sering merasa cukup dengan berbicara tentang Injil, tetapi lalai menolong mereka yang lapar, sakit, terabaikan, dan tersisih. Ampunilah kami ya Tuhan, biar kami hanya melihat dari jauh tanpa turut merasakan penderitaan sesama. Sucikanlah hati kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, melainkan pelaku kasih di tengah dunia ini. Bentuklah kami kembali menjadi gereja yang hidup, yang memuliakan nama-Mu melalui pelayanan dan kasih nyata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Berita anugerah. Saudara-saudari, dengarlah kabar baik dari 1 Yohanes ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anugerah Allah membebaskan kita dari rasa bersalah dan memampukan kita untuk hidup baru. Mari kita bersyukur sebab kasih Kristus tidak berhenti pada pengampunan, melainkan menggerakkan kita menjadi alat kasih-Nya bagi dunia. Kami persilakan dulu. Petunjuk hidup baru. Sebagai umat yang telah diampuni, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih yang nyata. Firman Tuhan berkata dalam Mika 6 ayat yang ke-8, telah diberitahukan kepadamu, hei manusia, apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam rendah hati di hadapan Allah. Kiranya hidup kita menjadi Injil yang terbaca dan setiap kali kita menjadi kesaksian tentang kasih karunia yang mengubah dunia. Kami undang untuk bangkit berdiri kembali. Sebagai umat yang ditebus, marilah kita menyatakan iman kita, iman yang mempersatukan gereja di segala tempat dan waktu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang berkristal, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Bapak Ibu yang kasih, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini akan menolong kita melihat bahwa Injil Kristus bukan hanya pesan yang kita sampaikan, tetapi kehidupan yang kita hidupi. Menginjili bukan sekedar berbicara, tetapi memperlihatkan kasih Allah yang di sekitar kita, menanti bukan hanya kata-kata penghiburan, tetapi juga tangan-tangan kasih yang nyata. Kiranya melalui firman hari ini, hati kita dibentuk agar menjadi gereja yang berpijak pada kasih yang bergerak dengan belas kasihan. Marilah kita berdoa agar Roh Kudus membuka telinga dan hati kita untuk menerima kebenarannya. Mari kita sambut berkat Tuhan dengan kita memuji berkat padamu. Tuhan juga ku ikut
Kami sungguh bersyukur Tuhan sekali ketika kami berada dekat dengan Tuhan. Kami bukan dihiburkan, kami mendapatkan ketenangan selaku sebagai jiwa kami. Saatnya kami duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar firman. Kiranya Tuhan yang menolong kami, meneguhkan kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini dan berbicara secara pribadi kepada kami. Juga hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Urapi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan memimpin hamba-Mu supaya bukan pengetahuan manusia yang berdasarkan pengetahuan manusia dalam menyampaikan firman Tuhan, tetapi karena Allah yang menolong hamba-Mu untuk menyampaikan suara Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini, haruskan hati pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu. Amin. Shalom, Bapak Ibu. Shalom. Itu berdoa. Sekarang sudah 200 orang. Sungguh kita bersyukur pagi ini, Bapak Ibu. Hari ini ibadah kita bukan hanya khusus, tapi sangat khusus. Yang pertama, kita ibadah bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Akhirnya ini tidak mudah, khususnya orang tua. Konsentrasinya bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga menertibkan anak masing-masing. Tetapi tidak masalah Bapak Ibu, jika anak-anak dibawa kepada Tuhan Yesus. Justru orang-orang yang menegur itu ya dimarahin Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu orang tua tidak perlu khawatir ketika anak itu mundar mandir, jalan ke depan, ya. Ya memang begitu anak-anak, walaupun kadang-kadang kita harus mendisiplin mereka. Orang dewasa yang mundar-mandir dan kita jadi bertanya-tanya, ya, kenapa ini? Jadi itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu merisaukan kita hanya perlu mendoakan mereka. Jadi kan kita berangkat beribadah membawa anak-anak, biarlah mereka juga duduk tenang, bukan berarti diam, tetapi Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan akan berbicara dengan bahasa mereka. Saya pun ketika ibadah bergabung dengan anak-anak seperti ini, saya juga bingung Bapak Ibu. Saya harus menyampaikan seperti apa. Yang disampaikan sama, jadi kemasannya harus beda gitu ya. Kalau saya pakai kemasan daun jati, anak-anak nggak biasa, mereka harus pakai Tupperware. Tapi apapun kemasannya, isinya tetap harus sama. Kali ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan satu hal yang sebenarnya ini adalah keseharian kita, tetapi kadang-kadang kita lupa. Kita hanya berjalan di satu sisi, kita hanya melakukan satu hal tapi mengabaikan yang lain. Karena tema kita hari ini akan berbicara tentang hubungan penginjilan dan tanggung jawab usia. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen kita tidak bisa menyelaraskan itu. Kita hanya mau memilih salah satu, padahal ini bukan sebuah pilihan. Mana yang lebih penting, penginjilan atau tanggung jawab usia? Kalau mungkin dengan sederhana kita, mana yang lebih penting kita menyampaikan firman Tuhan atau memberikan sembako kepada kita? Nah, tentunya ini bukan pilihan yang gampang. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita menebang pohon menggunakan kapal? Ada yang pernah?
menebang pohon menggunakan kapak sebelum ada gergaji mesin dulu orang menggunakan kapak. Kalau kita perhatikan kapak, ya saya tidak perlu tampilkan gambar kapak itu seperti apa ya. Tapi Bapak Ibu yang usianya hari ini lebih dari 50 tahun atau 40 itu sudah tahu ya kapak itu seperti apa. Dimana kapak itu terdiri dari dua bagian. Pertama, mata kapak. Artinya dengan mata kapak itu kayu yang seberapa keras pun yang akan bisa dipotong. Tapi untuk bisa menggunakan mata kapak ini perlu ada namanya gagang kapak. Jadi kapak itu punya mata kapak dan juga punya gagangnya. Gimana orang yang menggunakan kapak itu dia memegang gagangnya sehingga kapak itu bisa berfungsi dengan baik. Pernah kita menebang pohon tanpa gagang kapak? Ada yang pernah? Kalaupun pernah, dan pohon itu bisa tumbang, orang ini sakti. Ya. Mungkin pohonnya roboh, tapi tangannya juga bisa terluka itu, karena hanya memegang mata kapak. Nah, apalagi kalau kita hanya pegang gagangnya tanpa mata kapak, kira-kira pohonnya bisa roboh atau enggak? Atau tetap ngotot, ini saya sudah pakai gagang kapak, gitu ya. Pasti roboh, pasti terpotong. Kata itu orang bersama dengan sesuatu pohon itu akan tumbuh, tapi gagang itu yang akan hancur. Ya, jadi antara mata kapak dengan gagang kapak itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, mungkin kita mengatakan bisa saya mau nebang pohon tanpa gagang atau memotong pohon tanpa mata kapak. Bisa, tapi tangan kita bisa lecet, bahkan gagang itu bisa patah. Dan hasilnya, sekarang bilang nggak maksimal, ya. Artinya kenapa sih bilang nggak maksimal? Tidak sesuai ekspektasi, apalagi itu nggak sesuai harapan. Antara harapan dan kenyataan itu sangat jauh. Ya. Hasilnya tidak maksimal. Sebuah kapak hanya berfungsi dengan baik kalau kedua bagiannya, yaitu mata kapak dan gagang kapak itu bekerja sama. Nah, inilah gambaran yang baik, Bapak Ibu, tentang penginjilan dan tanggung jawab usia. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Maksudnya bagaimana? Penginjilan tanpa kasih sosial akan terasa dingin. Kita bisa berapi-api. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang sangat luar biasa. Dia bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan. Tapi tanpa kasih sosial, berita itu beda artinya. Enggak misalnya bilang enggak nges gitu, enggak bisa dirasakan ya. Apalagi menyentuh hati gitu ya. Orang hanya itu kan nggak tahu gitu. Jadi hidupnya nyatanya, hidupmu itu nyatanya seperti yang kamu omong gitu. Sebaliknya tanggung jawab sosial tanpa Injil, ya, tanpa berita keselamatan, itu hanya memperbaiki tubuh. Ya. Kita bantu orang, kasih sembako, kasih apa dan segala gitu ya. Bahkan
kita antar orang itu berobat gitu ya, kasih obat gitu ya, mungkin orang itu sembuh, orang itu kenyang, tapi setelah itu apakah dijamin gak lapar lagi? Dia akan lapar, dia akan sakit lagi. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu hanya sesuatu yang sementara tidak menyelamatkan jiwanya. Nah, seperti kapal yang kehilangan salah satu bagiannya, demikianlah penginjilan dan tanggung jawab sosial itu juga akan kehilangan maknanya. Hari ini kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 36 sampai 38. Saya akan membagi pembacaan kita menjadi 3 kelompok. Bapak Ibu yang duduk di sisi timur itu membaca ayat 36. Bapak Ibu yang duduk di tengah dan juga anak-anak membaca ayat 37, yang di sisi barat membaca ayat 38. Oke ya Bapak Ibu. Kayaknya jumlahnya ini berimbang, timur, tengah, sama barat. Matius pasal 8 ayat Matius atau Markus? Markus atau Matius? Di liturgi Markus ya. Saya bacanya Matius. Tapi Bapak Ibu masih konsentrasi. Betul Bapak Ibu, saya yang salah. Markus 8 ayat 36 sampai ayat 38. Sudah ketemu Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang duduk di sisi timur membacakan ayat 36. 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan memberikan firman-Nya bagi kita yang membaca, bagi kita yang mendengar, tapi terlebih kemudian kita yang melakukan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita melihat satu persatu bagian ayat firman Tuhan. Mari kita melihat dari ayat yang 36 ya. Kita baca kembali di sana. Saya akan bacakan dalam terjemahan yang agak sedikit berbeda. Sebab apa untungnya seorang mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan Bapak Ibu, sebenarnya Alkitab ingin menegaskan kegunaan atau manfaat ini lebih kepada arah apa untungnya. Bapak Ibu, kalau kita bicara antara gunanya sama untungnya, masih kita lebih tertarik bicara untung. Karena kadang-kadang kegunaan itu seringkali sesuatu yang masih di awang-awang gitu. Tapi kalau sudah untung, nah ini kira belinya berapa, jualnya berapa, untungnya, kalkulatornya sudah mulai. Artinya apa? Markus menggunakan bahasa yang memang dalam konteks pembaca pada waktu itu, mendengar pada waktu itu
Sudah terbiasa ngomongin untung ini. Ya. Mari kita perhatikan, Tuhan Yesus sebenarnya sudah tidak juga sedang berbicara tentang bisnis, apalagi bicara tentang ekonomi di sini. Ya. Walaupun dia bicara untung, lalu dia tidak sedang membicarakan sebuah bisnis, perdagangan atau sebuah masalah perekonomian. Dia sedang berbicara soal prioritas hidup. Apa yang menjadi yang utama di dalam kehidupan? Makanya di sini kata nyawa, ya, kata nyawa di sini yang diambil kata psike, ya. Kalau dalam perkembangannya itu menjadi psikis, gitu ya. Itu diterjemahkan apa? Jiwa. Ada psikis, ada fisik. Ya. Artinya bukan sekedar sebuah nafas kehidupan, tetapi jiwa manusia itu sendiri. Yaitu kehidupan yang sejahtera. Karena ini akan berhubungan dengan masa yang akan datang. Tubuh ini akan binasa, berarti jiwa ini jangan sampai ikut binasa. Tubuh ini tidak bisa ditolong, dia akan kembali ke asalnya. Dia dari debu dan kembali akan kepada. Tetapi jiwa ini jangan sampai punya nasib yang sama dengan tubuh ini. Turut binasa. Jiwa ini harus sebuah kehidupan yang sejahtera. Makanya kalau orang ditanya, sudah berapa jiwa yang kamu bawa kepada Tuhan? Kan tidak tanya, sudah berapa tubuh yang kamu bawa kepada Tuhan? Kenapa? Tuhan itu sangat memperhatikan keselamatan jiwa. Korban selamat sekian, korban yang tidak selamat pernah dihitung sekian orang? Tidak. Yang dicatat apa? Korban memakan korban jiwa. Jadi jiwa itu bukan sekedar satu nafas kita hidup gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan masa yang akan datang. Maka ketika gereja melayani, ya sebelum ke sana, Yesus ingin kita sadar bahwa tidak ada apapun di dunia yang sebanding dengan jiwa manusia. Tuhan Yesus pernah mengeluarkan setan. Jumlahnya berapa? 1 legion. Saya nggak ngerti. Ini istilah yang dipakai, ini istilah pengenalan. 1 legion itu berapa kompi? Tapi ini pasti jumlah yang sangat besar. Ya paling sederhana kita tahunya hari itu yang babi yang mati itu jumlahnya berapa? Yang babi yang belum ke danau itu mati itu berapa? Berapa? Guru sekolah minggu berapa? Babi yang belum ke danau berapa? Nah, nanti dibaca lagi ya. Jumlahnya 2000. Terus ya. Tapi yang di akhirnya mati gara-gara Tuhan mau selamatkan satu itu 2.000. Bukan jumlahnya sedikit. Tapi kalau dibandingkan 2.000 babi ini, mana yang lebih berharga? Bukan satu jiwa ini.
Mungkin bukan cuma 2.000, bahkan jutaan sampai miliar, sampai triliun. Apa yang menyenangkan manusia di dunia ini? Itu semua hanya sebentar. Bahkan nyanyian katakan apa? Hidup ini adalah bersama. Hidup ini hanya apa yang di dunia ini semua akan rusak, akan lenyap. Seberapa keras kita mengumpulkannya, seberapa giat kita ini mendapatkannya, ketika saatnya kita meninggalkan dunia ini, seperti yang ayat katakan apa? Dengan telanjang aku terlahir, makanya dengan telanjang juga aku akan kembali kepada. Orang Kristen malu, makanya dikasih baju. Makanya saya sering ingatkan untuk didalami Alkitab, gak perlu. Ini perlu Alkitab itu yang di dunia ini. Harus baca setiap hari. Kalau sudah sampai di surga sana gak perlu Alkitab. Udah ketemu Tuhan Yesus langsung. Terus apa lagi lawan Froes katam? Jadi nggak usah dibawain Alkitab. Ya. Kalau pun beli baju pun nggak usah banyak-banyak. Mana yang kalau nggak mau baju-baju itu tinggal di rumah, kasihkan sama orang. Lebih bermanfaat. Yaitu urusan yang berikutnya. Jadi maka ketika gereja melayani, gereja membagi makanan kepada yang lapar, menolong yang miskin, memperjuangkan keadilan, itu semua baik. Saya tidak mengatakan itu nggak baik, semua baik. Kasih makanan, menolong yang sakit, ya, memberi kepada yang miskin, berjuang untuk keadilannya, itu semua baik. Tapi ingat, pelayanan sosial tanpa membawa orang kepada Kristus, hanya orang Kristen hanya berhenti di pelayanan sosial. Makanya banyak gereja itu melakukan namanya apa? Baksos, ya kan? Pikirnya kalau sudah baksos itu sudah bermisi. Di satu daerah kemarin saya ditelepon sama seseorang, video call ya. Dia itu berada di tengah apa? Area banjir, Pak. Gimana ini? Kebanjiran loh, di mana? Di rumahmu kebanjiran? Enggak, ini kasih bantuan kepada yang mengalami korban banjir. Baik nggak? Baik. Tapi kalau itu nggak sampai menyentuh hatinya sehingga dia mengenal Kristus, itu hanya namanya perbaikan sementara. Untuk hidup sementara. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau kita mau bantu orang, ya, kita mau memperhatikan orang, kita menolong orang, jangan lupa Injilnya itu disampaikan, kabar baiknya itu disampaikan. Jangan sampai nanti baiknya itu berhenti di kita, gitu ya. Bapak itu baik ya, perhatian sama saya ya. Pak Dwi itu baik orangnya ya. Doakan saya ya. Tapi kalau doa itu tidak membawa dia kepada Kristus, itu sifatnya sementara. Jadi jangan sampai pelayanan kita, Injil itu yang adalah isinya itu malah kita abaikan.
Orang Kristen nggak salah hidup bermasyarakat, kumpul dengan tetangga, bahkan ada di mana itu angkringan, judel itu ya, tidak ada yang melarang. Mau ada di kafe, mau di apa, silakan. Tetapi apakah kita ada di sana kabar baik itu kita sampaikan? Pak RT sebenarnya punya kesempatan untuk menyampaikan Injil. Guru-guru punya kesempatan banyak. Karena Bapak Ibu yang pedagang di pasar, sekarang hari-hari ini orang pasar mengeluh kesulitan. Bapak Ibu yang kerja sering ketemu orang, jangan lewatkan kita yang tidak sampaikan apa. Bahwa prioritas hidup kita ini adalah keselamatan jiwa kita. Dan itu memang harus dimulai dari kita. Kalau prioritas hidup kita ini hanya urusan dunia ini saja, ya kita nggak akan beritakan Injil. Karena pada akhirnya yang Tuhan cari bukan dunia yang lebih baik. Yang Tuhan cari itu tapi hati yang diselamatkan. Nanti ketika dipanggil Tuhan, Tuhan gak akan tanya kamu gereja mana gitu ya. Apakah kamu rajin beribadah atau enggak ditanya gitu. Apalagi nggak ditanya Tuhanmu siapa gitu. Maaf, nabimu siapa gitu. Nggak ditanya. Tapi yang ditanya apa? Karena apa? Pertanyaan itu sudah terjawab di buku kehidupan. Kalau orang yang namanya nggak tercantum di sana, berarti dia bukan penduduk kerajaan. Walaupun saya nggak katakan itu sangat pasti, tepatkan saja Tuhan tanya berapa jiwa yang kamu sudah ada. Kamu sudah mengikut aku puluhan tahun, bahkan sampai usia lanjut, sudah berapa jiwa yang kamu. Bapak Ibu kalau Tuhan tanya sama saya, mungkin saya nggak bisa jawab. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 37, mari kita lihat apa yang dapat seorang berikan untuk menebus nyawanya. Kalau di terjemahan yang Bapak Ibu baca tadi apa? Ayat 36, ayat 37. Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Yang kedua ini adalah tentang bicara tentang fakta bahwa di sanalah ketidakmampuan manusia menebus dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Sebenarnya pertanyaan ini mungkin karena kita ini bukan orang Yahudi, jadi pada waktu ini waktu Markus menulis, Markus ini nulis untuk siapa ya? Bapak Ibu, kira-kira untuk siapa? Ya, Markus ini ditujukan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa Bapak Ibu? Markus ini siapa? Bapak ada yang tahu? Markus ini siapa? Markus ini rekannya Petrus. Mungkin muridnya Petrus. Nah, Petrus memberitakan Injil kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Berarti Markus juga menyampaikan ini kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi kalau Markus ngomong di ayat 37, karena sebelumnya dia ngomong apa?
Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia ini? Apa untungnya kalau dia kehilangan nyawanya? Dia lanjutkan karena apa? Tidak ada yang bisa menggantikan nyawanya. Apapun. Jadi tidak ada nilai yang paling berharga yang bisa menggantikan nyawa jiwa manusia. Jadi kalau yang pertama tadi betapa berharganya nilai jiwa manusia. Dan ini ditegaskan lagi. Coba kalau kamu mau tunjukkan kepada apa yang di dunia ini bisa dibandingkan dengan jiwa. Kita langsung ingat orang kaya yang kufur itu ya. Dia bikin lumbung lebih besar lagi sehingga hasil panennya disimpan di sana dan dia ngomong, "Hai jiwaku, beristirahatlah dengan tenang. Benar-benar istirahat selama-lamanya." Dan untuk siapa hartanya? Tidak menikmati. Jadi tidak ada yang bisa sebanding dengan jiwa manusia. Pertanyaan ini seharusnya pertanyaan yang menusuk loh. Tidak ada kekayaan, kebaikan, amal sosial yang bisa menebus dosa manusia. Tidak ada proyek kemanusiaan sebesar apapun yang dapat menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu, gereja kita juga melayani anak-anak yang dilayani lewat PPA. Jujur aja sampai hari ini dari tahun 2009 sampai 2025 berapa jiwa yang sudah menerima Tuhan Yesus itu juga jumlahnya itu tidak terlalu berarti gitu ya, dari jumlah sekian anak yang pernah dilayani. Bahkan bukan hanya PPA di gereja kita, tetapi di seluruh Indonesia ini, bisa jadi seluruh dunia. Kalau hanya berhenti di pelayanan sosial, tidak ada sesuatu yang sangat berarti. Namun kita perhatikan di sini, pelayanan sosial bisa menjadi jembatan bagi injil. Saya tidak mengatakan pelayanan sosial itu salah, nggak baik, nggak benar. Bisa menjadi jembatan injil. Nah, satu kali ada 2 desa dipisahkan dengan sungai yang cukup lebar. Kemudian salah satu yayasan Kristen dia bergerak untuk membangun jembatan. Karena selama ini kalau mereka tidak menggunakan tambang getek ya, penyeberangan seperti itu, mereka pakai perahu, ataupun kalau mereka nggak nyebrang sungai, mereka harus muter jauh. Nah, singkat cerita kemudian dipikirkan sebuah jembatan untuk menghubungkan 2 desa itu. Nah, setelah itu selesai, tentunya ada kepala proyeknya dia harus mempertanggungjawabkan semua pembangunan jembatan. Kemudian dia dipanggil ke yayasan, terus kemudian ditanya, bagaimana proyeknya? Sudah selesai, dilaporkan rinci, anggarannya sekian, biayanya sekian, gitu ya. Terus hasilnya gimana? Ya, hasilnya jembatan selesai. Hasil yang lain apa? 2 desa itu tidak terputus lagi, mereka tersambung dan hubungan 2 desa itu baik. Terus apalagi hasilnya? Nah,
Kalau proyek ini mulai garuk-garuk kepala gitu ya. Apa ya? Kira-kira melalui jembatan ini kita mengenal Kristus. Kepala proyek kan mau mikir. Kita malah pikir gitu ya. Sama Bapak Ibu. Tiap tahun kita keluarkan anggaran tahun. Tiap tahun rata-rata anggaran tidak kurang dari 20 juta ya. Terus sedikit atau banyak? Ketika panitia melaporkan seluruh kegiatan itu, ya memang kata-kata pengantar terpujilah nama Tuhan sehingga semuanya mudah. Masih ingat tema Natal kita tahun lalu? Apa Bapak Ibu? Tema Natal kita tahun lalu? Mereka panitia tahun lalu masih ingat masih? Apa? Masih? Apa? Harus lihat ini rekamannya ini. Yang khotbah tahun lalu siapa? Lebih lagi nggak tahu lagi yang khotbah siapa ya? Rasanya saya lupa. Lama udah setahun yang lalu gitu ya. Hari itu kita Natal tanggal berapa ya? Masih ingat ya? Temanya apa? Dan dihitung dari tanggal 22 Desember sampai hari ini sudah berapa lama? Belum dari tahun. Sekarang baru bulan November. Jangan kasih kecepatan yang tinggi. Belum 1 tahun, hampir 1 tahun, ya. Temanya apa tadi? Pelayanannya upaya itu. Hasilnya apa? Hasilnya kita nakalan. Oh, berdentang ya. Nah, saya tanya hasil dari tema itu apa? Hasilnya apa ya? Temanya apa tadi? Udah berubah belum? Udah ya? Berubahnya kemana? Masih ingat khotbahnya nggak? Waktu itu saya di parkiran tanah. Nggak ingat dari itu saya ngurusi konsumsi. Nggak ingat dari itu saya terima tamu. Nggak ingat dari itu terus pokoknya. Nggak ingat semua gitu. Ya Bapak Ibu doakan, ini mungkin jadi salah satu pokok doa bagi kita. Doakan supaya jemaat ingat ilmunya, tanggalnya, ingat temanya, tapi ingat apa yang harus dilakukan. Nah, Natal kita tahun ini temanya datang menyembah, pulang memberi. Artinya ketika kita datang kita menyembah Tuhan, ketika kita pulang ada perintah dari ketika yayasan ditanya kepada kepala proyek, ternyata ini pokoknya programnya selesai gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan Injil Kristus. Ketika kita memberi makan orang lapar, kita membuka jalan untuk memperkenalkan dia kepada roti hidup. Kamu makan roti ini, kamu akan lapar lagi. Tetapi kalau kamu makan roti hidup, kamu ketemu Tuhan Yesus, kamu tidak akan lapar.
Ketika kita menolong orang menderita, kita sedang menyiapkan hati mereka untuk menerima Kristus. Bahwa seluruh penderitaan ini, firman Tuhan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Dan kalaupun kamu tidak sanggup, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah itu janji Tuhan. Nah itu yang harus diberitakan. Karena kita ketemu orang menderita, terus sudah ditolong, terus menderita, ya wes saja yang menunggu. Ya. Yang 38. Nah ini. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. 2, 3. Jadi orang Kristen ayat ini beberapa kali dibaca. Sudah sering dilakukan. Yang ini kita lakukan di ayat di kalimat yang pertama ini sering dilakukan. Siapa yang malu karena aku dan firman-Ku? Kenapa sih orang malu? Orang malu itu karena dia tidak mau mengakui gitu. Jadi kalau di situ Tuhan Yesus katakan malu karena aku dan perkataanku, sebenarnya kita sudah tidak mengakui siapa Yesus dan seluruh. Maka akibatnya apa? Anak manusia juga akan malu mengakui ngomong kita anak Tuhan, tapi dia tak mengakui, kita nggak mengakui Tuhan kita. Nah, kira-kira Tuhan mau mengakui kita nggak? Bapak Ibu, kita yang punya anak ya, kita sudah didik baik-baik gitu ya. Kemudian anak itu mengajar gitu, malu nggak? Malu nggak? Apa? Anak pinter, ya seringkali anak-anak yang mau bermasalah itu, wah kamu anak pinter gitu. Sama yang ngurus dodol bilang anaknya pinter sambil ngurus dodol, apa artinya? Sebenarnya kita sedang bergumul dengan anak pinter itu. Jadi Bapak Ibu, barang siapa malu mengakui Tuhan, Tuhan juga nggak segan-segan akan menolak kita. Nah pernyataan ini tegas loh nih. Mengikut Yesus berarti berani bersaksi. Entah itu perkataan kita, entah itu perbuatan. Kita hidup di zaman yang tidak setia dan berdosa. Dunia tidak suka Injil. Tuhan Yesus saja ditolak, apalagi kita. Jangan kita berharap ditolak. Maka sekarang orang Kristen ngomong apa? Kita ini minoritas gitu. Nah, kalau kita minoritas, kenapa membuat mereka takut? Bapak Ibu pernah berpikir gitu nggak? Saya itu di desa saya, di dusun saya, di sekitar RT saya hanya seorang Kristen sendiri gitu ya. Kenapa kita takut? Justru kita ini membuat takut orang-orang satu RT. Bisa jadi satu RW, bahkan bisa satu dusun atau satu desa. Kira-kira apa yang, kenapa orang minoritas ini ditekan? Kenapa? Supaya nggak berkembang kan? Supaya tidak bertambah kan? Kenapa?
Yusuf Roni pernah menulis buku namanya Semakin Dibabat Semakin Meramu. Jadi kekristenan itu tidak bisa dihentikan. Dipotong bagian manapun dia akan terus tumbuh. Masih kode nggak apa-apa. Terima kasih. Wah, basar. Oleh panitia dia sudah ada yang pamit sama saya. Aku berbesi. Pamit sama Bu Ketua. Ya. Dunia sini dunia berdosa, dunia tidak setia, tidak suka Injil, dunia lebih suka kenyamanan dan popularitas. Betul ya? Orang Kristen banyak yang cari aman. Supaya kita aman di tengah-tengah masyarakat, caranya gimana? Ya kita menjadi sama seperti mereka, aman itu sudah. Apa repot-repot? Kalau kita membicarakan Yesus, gak aman itu. Loh, kita ngomong firman Tuhan yang jangan terang-terangan. Lah kalau gak terang-terangan bagaimana orang jelas? Masa kita mau membuat gambaran orang Kristen itu seperti apa gitu. Wah, terlalu rumit Bapak, itu malah pusing sendiri kita nanti. Kristen ya Kristen, nggak usah saya ini sebenarnya. Padahal mau ngomong Kristen gitu. Siapa yang di sini suka jajan di warung atau di depot atau di tempat makan? Ketika kita sendirian makan di situ, sebelum makan berdoa nggak? Nggak benar. Sementara kita duduk sama orang lain terus itu. Data itu berdoa atau bersemedi? Kalau berdoa bersuara enggak? Kenapa? Takut didengar. Setelah itu saya mau sampaikan beberapa hari ini beberapa waktu ini saya sedang terapi dengan dokter itu ramai karena masalah kesehatan. Makanya kalau Bapak itu tanya, tapi sehat? Sehat. Karena saya terus konsultasi. Nah, waktu konsultasi yang kemarin yang terakhir itu bertanya sama saya, Bapak ini kegiatannya apa? Oh, saya ini di gereja. Terus kegiatannya apa? Kadang saya ada ibadah, kadang mengunjungi jemaat, gitu. Tapi Bapak bukan pendetanya ya? Loh, saya ini pendetanya. Bapak pendetanya ya? Dokternya bukan orang Kristen jelas, nama kliniknya aja dah bukan Kristen. Kalau klinik Ramdhani, Pak, enak ya? Jadi, oh bukan gitu saya. Jadi pendeta sulit ya? Saya nggak jauh sulit, kena jadi dokter. Kenapa? Kalau dokter suruh pasiennya minum obat, nggak diminum, dimarahi, pasiennya diam aja, nggak mau. Terus datang lagi gitu ya. Mungkin Bapak pendeta, kalau jemaatnya salah ditegur, besok tak gereja. Ini tak jadi dokter. Gitu ya. Terus cerita-ceritakan. Jadi sekarang dokter itu tahu siapa saya gitu. Mudah-mudahan nanti waktu saya ngobrol lagi dia tanya lagi gitu. Saya punya kesempatan untuk bicara. Jadi nggak usah kita tutupi siapa kita gitu. Minimal kalau orang, kamu Kristen ya? Iya. Kenapa?
Jangan kok, kamu biasanya, iya sebenarnya gini saya ini. Padahal sebenarnya untuk supaya orang nggak ketahui kalau kita ini Kristen. Kenapa sih kalau kita ini diketahui Kristen? Ada dua kemungkinan. Orang menolak kita, atau orang mencemooh kita. Karena apa? Orang nggak melihat Kristus di dalam hidup kita. Gitu. Orang Kristen kok gitu loh. Betul. Jadi pertama kita ditolak. Karena apa? Ya mereka kan tidak suka sama orang Kristen. Kedua kita dicemooh. Kenapa? Karena hidup kita nggak Kristen. Hanya kebetulan KTP kita tertulis di situ agama Kristen. Sebenarnya hidup kita tidak mencerminkan Kristus. Nah, bersaksi itu adalah menolong orang melihat Kristus melalui kehidupan kita. Apakah orang bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kembali ke kapak tadi itu ya. Pelayanan sosial tidak salah, tetapi Injil Kristus harus tetap hidup. Hidup kita harus menjadi kesaksian bagi Tuhan. Kenapa Tuhan harus diberitakan? Ya. Seluruh dunia tidak cukup menebus jiwa ya. Satu jiwa begitu berharga di mata Tuhan. Sampai apa? Kasih perumpamaan apa? Ada orang punya 100 domba, satu hilang, satu dicari, 99 tinggal. Betapa berharganya satu jiwa. Dan ketika orang bertobat, siapa yang memuji Tuhan? Malaikat di sorga. Bukan kita ini. Karena orang Kristen pun kalau ada orang bertobat, kok iso itu? Bukannya memuji Tuhan malah dicari tahu, kok bisa ya? Padahal dulu dia begini, kok bisa ya? Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita menginjili, kita sedang melakukan pekerjaan terbesar di bawah kolong langit ini, menyelamatkan jiwa yang tidak ternilai. Ada paling nggak ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, jangan pilih salah satu, lakukan keduanya, menginjili dan juga melayani bersama. Kedua, karena kasih yang sejati selalu membawa Injil. Pelayanan sosial adalah pelayanan kasih, tetapi Injil harus diberitakan. Dan Injil yang sejati selalu diwujudkan dalam kasih. Mari kita berdoa. Kita tunduk pada Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa satu jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia. Ampuni kami kalau selama ini kami lebih sibuk dengan hal-hal duniawi, tapi lupa menyelamatkan yang terhilang. Jadikan kami kapak yang utuh, kuat di dalam memberitakan Injil dan nyata dalam mengasihi sesama. Biarlah setiap pelayanan kami membawa orang mengenal kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus kami. Telah kita dengarkan bersama, kiranya melalui kemuliaan namanya kita semakin diberkati. Persembahan adalah ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan kasih dan berkat-Nya. Melalui persembahan ini kita turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, mewujudkan kasih melalui pemberitaan Injil dan pelayanan sosial. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab
Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi dengan hati yang tulus, sebab setiap pemberian yang kita bawa adalah persembahan kasih bagi Allah dan sesama. Persembahan seperti biasa dari sebelah timur, tengah, dan barat. Kita sambut persembahan ini dengan kita memuji Tuhan, api Maha Tuhan. menaikkan doa syafaat. Kami undang hambanya yang terkasih yaitu Ibu Irma.
Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pujian dan syukur Tuhan kembali kami naikkan kepadamu atas segala rahmat, kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga Tuhan pada saat ini kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena Engkau sungguh mengasihi kami. Bapa, sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa kami mohon Engkau ampuni akan segala salah dosa kami, segala pelanggaran kami, baik itu melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami yang sudah menyakiti hati Tuhan. Bapa yang terkasih, pada saat ini kami bersyukur hidup kami bagaikan bencana di tangan junjungan. Biarlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hidup kami adalah kuasa Tuhan. Seperti dalam firman-Mu Tuhan, kami sudah dikuatkan, kami sudah dihiburkan. Bahkan Tuhan, Engkau sudah membentuk kami melalui perkataan firman-Mu, melalui hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pagi ini. Pak Duli, Engkau berkati akan setiap pelayanannya, berkati akan setiap kehidupannya di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk perayaan ibadah raya yang diadakan di berbagai tempat di seluruh dunia, di Indonesia, bahkan di manapun berada. Tuhan memberkati setiap kami rindu Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan, hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami bersyukur jika Tuhan menempatkan kami di negara ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, diberikan kebebasan untuk boleh mengenal Engkau lebih jauh lagi. Terima kasih ya Bapa, kami juga mengingatkan bangsa dan negara ini Tuhan. Untuk saat ini Tuhan, negara kami sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Engkau mengetahui akan semuanya itu Tuhan, Engkau yang mengendalikan akan semuanya itu. Kami rindu Tuhan, Engkau menjadikan negara kami ini lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, menyerahkan untuk para pemimpin kami, baik itu yang tertinggi hingga yang terendah sekalipun. Engkau berdaulat akan segalanya, Engkau yang memberi kuasa atas para pemimpin ini. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik, sehingga kami pun yang ada di tempat ini, di negara ini Tuhan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan damai sukacita dan sejahtera ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap perkumpulan bagi jemaat-Mu di tempat ini, baik itu mereka yang sakit Tuhan, Bapa kiranya Engkau menjaga atas segala sakit penyakit mereka, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi, biar Engkau juga memberikan jalan keluar, memberikan setiap pekerjaan mereka Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa dan menyerahkan untuk para lansia Tuhan yang berada di tempat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, tambah-tambahkan kesetiaan mereka pada Tuhan, biar hidup mereka boleh mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk perayaan Natal yang sebentar lagi akan kami laksanakan, yaitu pada tanggal 7 Desember. Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, Engkau yang ada di dalam ibadah ini ya Tuhan. Bapa, Engkau memberkati akan setiap jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berdoa dan menyerahkan juga untuk setiap acara demi acara. Tuhan Engkau sendiri yang menolong sehingga acara demi acara boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk cuaca yang akhir-akhir ini sedang musim hujan Tuhan. Biar Engkau memberikan cuaca yang cerah, cuaca yang di mana kami bisa bersama-sama mengikuti perayaan ibadah Natal ini dengan baik, dengan rasa aman. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa dan menyerahkan juga untuk konsumsi yang akan kami berikan kepada jemaat-Mu. Biarlah semua itu boleh kami berikan
yang terbaik untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan, terlebih juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong supaya setiap kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, setiap kami boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan penghiburan, boleh mendapatkan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan akan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tak lupa kami juga berdoa dan menyerahkan untuk persembahan kami yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Itu semua Tuhan kami berikan dengan hati yang tulus, hati yang dimana kami sungguh mengasihi Engkau. Biar persembahan ini Tuhan boleh menjadikan bahwa yang harum, lupa yang harum di hadapan Tuhan boleh dipakai untuk kelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sungguh-sungguh diberkati akan ibadah hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji Tuhan dengan PKJ 153. Tuhan
memanggil kita untuk pergi dan hidup sebagai saksi kasih-Nya di dunia. Kami siap dan kudus untuk menjadi saksi kasih Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Pergilah, beritakan Injil dengan kata-kata kasih. Menyatakan kasih itu dengan tindakannya. Bawalah damai di tempat ada kebencian. Bawa pengharapan di tempat ada keputusasaan. Dan bawa terang di tempat ada kegelapan. Kami akan melangkah dengan iman, melayani dengan kasih, dan berharap dalam kuasa Roh Kudus. Jadilah gereja yang bukan hanya berbicara tentang Kristus, tetapi memperlihatkan Kristus melalui hidup. Pergilah dengan semangat Injil dan kasih yang membebaskan. Kami siap Tuhan, pakailah kami untuk kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, jemaat usaha